Halo guys, kembali lagi kita ke podcast jalanan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah Mas Arik sehat. Ya, kali ini narasumber akan bercerita tentang kisah yang dulu, yang masa kelam dulu, dan kembali ke hijrah. Iya, yang ngelanjutin yang kemarin ya. Iya, melanjutin Iya. yang kemarin. Yang semenjak saya udah begitu tobat dari ini ya dunia di jalan gitu ya. Saya kebetulan itu pas waktu lagi ngamen di Grogol tuh daerah Jakarta Barat. Saya ketemu sama teman sekolah saya dulu gitu. Padahal ya itu teman sekolah dulu ya saya sempat pernah gebukin juga gitu. Tapi alhamdulillah itu Kang Jaju Iswana itu teman sekolah saya, dia baik, dia nawarin kerjaan padahal celana saya ya namanya di jalan gitu ya udah dekil hitam sobek-sobek gitu, terus dia kasih baju ke saya gitu. Saya dimasukin ke satu restoran tuh Itu Mas. daerah Medit ya. Dulu waktu gajinya itu tahun 2011 tuh masih 500.000 dulu. Oh ya Mas, Mas tuh motivasinya apa sih dulu sampai bisa berhenti dari dunia hitam itu? Ya pertamanya Apa yang membuat Mas itu bisa kembali gitu? ya saya pas kembalinya itu pertama ya saya pernah mau meninggal juga Mas. Pernah mau meninggal artian gimana tuh? Overdosis gitu. Overdosis juga iya. obat Mas. Obat sama minuman. Terus pernah juga saya istilahnya ya dikatain orang juga gak punya masa depan. Emang di jalan itu sebetulnya mah enak Mas, enak. Arti Nyari duit kehidupan gampang ya? Tuh ya nyari duit gampang, arti Gak ada yang kehidupan larang tuh, gitu. Bebas lah. bebas. Arti kehidupan tuh bener-bener ada gitu. Benar, cuman kita itu jadi apa ya, suasananya aja yang beda gitu. Di jalan itu misalnya nih kita debu diomongin orang, kucel, dekil, padahal hatinya mah Berarti baik-baik. orang itu kalau ngelihat tuh cuman dari segi fisiknya ya Mas, dari backgroundnya lah. Wah ini Iya. orang tampang kayak ngeri gitu ya melihatnya. Padahal mah kalau hati kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada Mas. Kebetulan kalau dulu itu ya mungkin saya kenalan nama cewek aja, cewek pada takut. Takutnya gitu. Karena takut ya takut karena lihat penampilannya. saya. Gitu. Takut. Belum tentu hatinya ya Mas ya. Iya belum tentu kalau hatinya. Padahal banyak juga yang kelihatannya wah ini orang baik gitu ya dari penampilannya, wah ini kalau saya sama ini nyaman lah gitu istilahnya ya. Iya. Tapi bisa jadi malah orang itu yang membahayakan ya Mas ya. Iya itu kadang-kadang saya dulu pernah di daerah Cirende itu saya pernah ditipu juga sama yang nipunya juga namanya Kang Asep ada itu. Itu waktu Mas udah ini apa namanya insaf itu Mas? Udah insaf saya. Pertama itu saya ditawarin ya saya mau kenalan sama cewek di Facebook gitu ya. Saya kenalan. Berarti ini awal kisah cinta ya? Iya, awalnya itu saya pertama nyoba gitu. Saya dulu itu gak taunya kalau di Facebook itu ternyata bohong. Gitu. Saya ditipu padahal dia itu ini apa pakai sorban segala macam gitu, gak taunya hipnotis saya. Maksudnya gimana Mas, yang nipu itu cewek apa cowok? Cowok. Oh jadi cowok. Jadi mau ngapain itu? Saya mau ketemuan sama cewek. Oh. Nah cewek itu kan di Facebook tuh orang kaya bilangnya orang kaya. Sebelum ketemu sama dia itu persyaratannya harus ketemu dulu sama Pak Asep itu. Pak Asep itu nyamar jadi bodyguardnya gitu. Pas begitu itu ketemu tuh sama Pak Asep, katanya HP-nya sini ntar mau diganti sama yang bagus. Namanya juga masih ini ya, saya biarin aja gitu. Memang si HP jelek. Terus katanya kamu harus ganti baju, padahal baju saya baru. Saya semenjak kerja itu saya penampilan saya nomor 1 gitu. Uang 100.000 saya kasih, ya udah nih kalau mau beli baju beliin aja gitu. Lama kelamaan saya nungguin nggak ada. Saya pergi ke warnet ngechat sama orangnya itu nggak dibalas-balas, katanya udah diblokir. Berarti itu udah ditipu. Ya udah saya balik.
Nah, setelah Mas taubat kan berarti udah nggak ke dunia itu lagi kan ya? Iya, udah Itu enggak. Mas sama teman-teman Mas itu masih ada komunikasi atau Mas masih ya istilahnya masih sering gabung gitu atau enggak? Kalau saya pribadi sama temen ya masih sering sering jalan, sering ya sering Sekedar komunikasi gitu. sekedar nongkrong lah ya, Iya, cuman tapi nggak ikutan ini ya. enggak, kalau mereka misalnya pada minum, pada segala macam, itu hak mereka. Saya cuman ngingetin doang. Ya udah saya enggak. Tapi mereka juga nggak berani untuk nawarin ke saya Karena sekarang. udah tahu kalau Mas Udah ini ya. tahu gitu. Pengen nggak sih Mas kalau teman-teman Mas tuh mengikuti jejak Mas untuk lebih baik gitu? Ya kalau pengen sih pengen, tapi balik lagi kepada diri mereka masing-masing. Kita cuman bisa ngingetin, gak bisa maksain gitu. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Takutnya ntar dibilang, lah lu siapa, orang tua bukan, apa-apa bukan, gitu takutnya. Jadi ya saya mah mendingan gini aja, ini hidup saya, itu hidup situ gitu. Kalau yang baiknya saya omongin, ya diterima silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya istilahnya Mas sudah nyampein lah gitu ya, Iya udah yang baik nyampain gitu. gimana gitu. Soalnya saya dulu juga pernah kayak gitu. Hmm. Itu waktu dalam posisi seperti itu ada yang orang yang istilahnya yang maksa-maksa gitu, so alim segala macam. Itu justru malah berdampaknya negatif bukan positif, Mas. Gitu. Jadi dalam hati saya, Jadi ini orang kok kayak begini banget gitu. Tuh. jadi istilahnya merasa dihinakan lah ya. Iya gitu. Saya juga ketemu sama guru saya, alhamdulillah itu ada Wak Akang itu ya. Guru apa itu Mas? Itu Spiritual? bukan ya guru ngaji saya Oh, gitu, spiritual Wak berarti ya. Akang ya. Itu dia ya baik, dia ngajarin saya itu ya istilahnya ilmu, benar-benar ilmu gitu. Ilmu agama lah Ilmu kita. agama, buat apa hidup, arti kehidupan. Ntar setelah hidup di sini itu kan kita mati, dihidupin lagi. Itu dari situ saya mulai mencoba gitu. Berarti kan Mas pernah ini ya apa namanya? Pernah hampir mati gitu kan. Jadi dari situlah awal mula Mas ketemu sama orang-orang yang bener gitu ya. Ya bisa dibilang orang-orang yang lurus gitu. Yang lurus ya. Dan Itu. dari situ Mas belajar akhirnya ya. Iya, diajarin juga, cuman ya kitanya juga nggak ngerasa malu gitu, kok udah tua baru belajar agama kok enggak itu. Tapi kita ngerasa itu satu, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Iya benar-benar. Nah Mas, selagi Selagi kita kita masih hidup ya. mah kita Iya, wajib itu. wajib betul betul. Wajib. Iya. Wajib. Oh ya Mas, dulu kan Mas di dunia hitam tuh kan beda ya sama sekarang kehidupannya. Itu selepas dari situ kan otomatis Mas nggak punya penghasilan sama sekali gitu kan. Nah, bagaimana Mas menyiasati itu bisa apa buat kehidupan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan gitu Mas? Ya kan habis dari situ kan saya kerja di restoran itu kan. Oh, Udah ini ya, kerja masuk di kerja ya. restoran. Dapat Nah, kerjaan. habis itu saya mikir juga, kalau saya misalnya kerja di sini cuman ngantar makanan, saya nggak ada ilmu, saya pindah. Untungnya dulu ada lowongan ya di tempat Cilina itu, toko Sinar Sahabat tuh. Saya belajar AC di sana, listrik di sana. Alhamdulillah, saya 6 bulan tuh langsung jadi tukang. Wah, hebat juga ya. Tapi emang sebelumnya udah pernah punya background kelistrikan atau AC itu udah pernah apa belum Mas? Saya belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi bisa melakukan itu semua ya. Bisa. Pelan-pelan gitu lah ya. Yang penting satu kuncinya, kita yakin mau belajar bisa, jangan pernah istilahnya jangan pernah malas, bisa. Tuh. Berarti dari situlah Mas bisa mandiri lah gitu ya istilahnya. Iya, dari situ bisa merubah hidup gitu. Lah ya. Tapi pernah sempat ada yang ngajak balik lagi ke dunia kayak gitu Mas, dunia hitam gitu? Ya ada sih, ada aja. Cuman ya kalau kita imannya udah kuat gitu ya, kita ya cuman senyum aja gitu. Senyum aja. Ya istilahnya kita, masa kita mau jatuh ke lubang yang sama. Betul, gitu betul. Kan.
ya kita juga udah susah payah nih Iya, iya. membangun hidup yang normal begini, Yang masa kita mau lebih rusak baik lah lagi? gitu ya. Iya, yang penting satu, asal kita yakin mau berusaha, ntar juga ketemu mas gitu. Iya benar, kamu jalannya lah ya. Ketemu jalannya, yang jelas mah, yang jelas kita yang penting jalanin aja hidupnya gitu. Kan kita diciptakan itu kan, akal itu kan di atas. Iya. Gitu. Kalau akal kita di atas itu berarti ya kita harus punya ide gitu untuk memakai otak itu. Oh iya, ada nggak ya mas yang temen-temen mas yang dari dunia hitam itu kan otomatis kalau mas keluar kan jadi hilang satu lah gitu ya. Iya. Ada nggak yang ngelarang atau wah kamu jangan keluar lah, kamu tetap di sini gitu, ada nggak yang ngelarang kayak gitu? Ya kalau merasa kehilangan ya teman saya juga pada merasa kehilangan. Cuman kalau mereka itu Nggak bisa ngelarang ya. nggak bisa ngelarang. Mereka juga istilahnya yang ngasih kebebasan. Kita cuman temenan. Kita cuman temenan, Dan jalan masing-masing terbaik lah ya gitu ya. masing-masing. Yang penting satu, jangan pernah ngerugiin orang lain. Gitu. Ya kita temenan tetap temenan, cuman beda jalan. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman saya juga sekarang udah pada mulai hijrah sedikit-sedikit. Ya banyak yang insaf lah ya. Iya, udah banyak yang insaf. Tapi kalau misalnya mereka mau cari makan di jalan ya itu mah hak mereka. Yang penting satu, mereka nggak pernah nyolong mas. Gitu. Ngerugiin orang ya. Ngerugiin orang nggak pernah. Ya istilahnya kalau ngamen juga ngamen ya, kalau ridho ngasih ya diterima, kalau nggak ngasih nggak ridho juga nggak apa-apa. Itu hak customer juga sebetulnya. Nggak ada unsur pemaksaan. Cuman citra jeleknya itu kadang-kadang suka ada tuh yang suka maksa, malak-malak segala macam. Cuman itu doang. Padahal mah enggak. Kayak yang di Bogor tuh, itu pengamen yang di lampu merah tuh itu bagus. Intinya daripada diam di rumah nggak ada penghasilan, berkaryalah sesuka hati mereka tuh. Yang di Bandung tuh banyak sekarang, yang di Jakarta banyak. Sama-sama di jalan, sama-sama cari makan, sama-sama butuh tuh ya. Istilahnya kalau dihargain ya alhamdulillah, nggak dihargain juga nggak apa-apa. Tapi mas pernah terbesit nyesel nggak? Kan waktu di dunia hitam itu bebas, cari uang juga gampang. Pernah terbesit wah nyesel nggak pernah gitu? Kalau nyesel mah enggak mas. Enggak ya, karena itu, uang haram gitu. Itu sebetulnya kalau ini apa yang disebut uang haram itu kan kalau kita jual narkoba nih. Nah kalau pas waktu ngamennya segala macam mah itu alhamdulillah halal. Cuman yang ininya enggak, penyesalan nggak ada mas. Kita penyesalan nggak ada, kita bebas. Istilahnya kita ini apa ya, hidup berkarya lah gitu. Iya. Oke guys, mungkin itu aja ya. Kita lanjut dan besok lagi. Oke, bye. Ya, assalamualaikum. Salam.